Dalam video lalu digambarkan bagaimana Indonesia menempati peringkat bawah di dalam hal kematian per 100.000 penduduk. Angka kematian untuk negara-negara barat seperti Belgia, Inggris, dan Amerika puluhan kali lipat. Angka kematian di Indonesia itu sangat kecil, jadi kita harus bersyukur untuk itu. Data pada 25 Agustus lalu, Indonesia lebih bagus dari 90 negara lainnya. Menurut Johns Hopkins University, Indonesia menempati urutan ke-91, sedangkan pada World Odometer, Indonesia urutan 105, itu cukup di bawah ya. Berbagai faktor berperan dalam penyebaran dan kematian akibat COVID. Itu dibicarakan pada video yang lalu. Dalam video ini akan diajukan faktor terpenting dalam masalah itu, yaitu kemiskinan dan bagaimana dia menyebabkan orang-orang di negara miskin menjadi lebih tahan terhadap COVID-19. Ini petikan dari video lalu. Pertanyaannya adalah, apakah dengan semua ini tadi, 5 faktor tadi, apakah sudah cukup dapat diterangkan? Belum. Sama sekali belum. Masih banyak hal yang tidak diketahui. Nah, saya ikut berpikir-pikir. Saya cari-cari data, analisa, maka saya menemukan sesuatu yang tidak pernah disebut oleh para dokter di Indonesia maupun di luar negeri. Apa itu? Kemiskinan. Di dalam statistik, kemiskinan itu dengan mudah dilihat dari GDP. Angka GDP untuk bahasa Indonesianya PDB suatu negara, produk domestik bruto. Maka saya mencari angka tadi, angka GDP dari semua negara. Saya memakai GDP yang metode PPP, Purchasing Power Parity, tetapi boleh juga memakai GDP nominal, terserah aja, pakai apa saja, hasilnya akan kurang lebih sama. Hasilnya saya rangkum di sini. Ini silahkan lihat hasilnya. Kemudian hasil tersebut saya golongkan secara arbitrary. Negara-negara yang angkanya lebih dari 60.000 dolar Amerika setiap orangnya, kemudian yang antara 40 sampai 59.000, antara 20 dan 39.000, dan yang negara-negara miskin yang di bawah 20.000 dolar Amerika. Lalu saya hitung-hitung berapa rata-rata angka kematian per 100.000 dari kelompok tadi ya, ada 4 golongan. Nah, hasilnya mengagumkan. Lihat di sini. Negara kaya yang setiap orangnya penghasilannya 60.000 dolar Amerika ke atas, angka kematiannya 28 sekian. Yang di bawahnya 19,7. Di bawahnya lagi 9,1. Negara-negara yang termiskin 6 saja angkanya. 6 kematian per 100.000 penduduk. Ini dengan memakai metode apapun, pengelompokan apapun, hasilnya akan kurang lebih sama. Karena ini amat sangat jelas. Bisa misalkan dikelompokkan di dalam negara maju, negara berkembang, negara sedang berkembang, atau negara terbelakang, dan sebagainya. Sesuai dengan kelompok IMF atau kelompok Bank Dunia, silahkan saja. Hasilnya akan kurang lebih sama. Apa itu? Yang miskin, yang mati sedikit. Lebih miskin, lebih sedikit yang mati. Ini adalah negara-negara yang paling kecil angka kematiannya. Yang saya beri tanda panah itu, Niger, Burkina Faso, Kongo, Mozambik, itu termasuk dalam 10 negara yang paling miskin. Jadi ternyata paling miskin
termasuk yang paling rendah angka kematiannya. Ini adalah peringkat yang sedikit di atas itu. Mali, Madagaskar termasuk yang paling miskin juga. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, itu di situ terdapat negara-negara kaya juga. Korea Selatan, Singapura, New Zealand yang saya kasih tanda merah, itu negara kaya. Mengapa angka kematiannya sedikit sekali? Itu telah dibahas di video yang lalu, yaitu karena ketegasan pemerintah, kedisiplinan bangsa. Ini penting sekali ya, karena misalkan demikian, di Indonesia disebutkan ada 100 juta orang terkena. Terkena apa? Batuk pilek biasa. Ya biar 100 juta terkena, nanti 2 hari 3 hari sembuh, biarin saja ya. Jadi yang terpenting adalah angka kematian. Nah, kemudian itu tadi adalah pengelompokan negara-negara seluruh dunia. Sekarang marilah kita lihat satu demi satu Indonesia saja sebagai fokus kita ya. Kematian di Indonesia itu rata-rata adalah 2/100.000 penduduk akibat COVID ini. Kemudian ada yang mendebat, katanya Indonesia salah caranya menghitung. Seharusnya 5 kali lipat. Itu di majalah Tempo diberitakan. Seharusnya 5 kali lipat itu angkanya. Oke lah, angkanya kita anggap 5 kali lipat. Jadi tadi angkanya 2 dikalikan 5 jadi 10 ya. Nah, sekarang bandingkan dengan Belgia dan Inggris. 80, 75, wow, tidak ada artinya. Ya. Jadi, kalau kita lihat tadi ya, Indonesia tidak mengalami Ebola, penduduknya sesukanya, berdempet-dempetan, waktu Lebaran dulu juga berdempet-dempetan nggak keruan, sekarang juga sudah berdempet-dempetan di mal, di pasar, pergi berhura-hura ke puncak. Tidak ada kedisiplinan, tidak ada ketertiban. Jauh sekali. Tetapi angka kematiannya sedikit sekali. Sekarang kita lihat angka-angka di Amerika Serikat. Kita bandingkan demografinya. Di Amerika Serikat, kematian karena COVID pada usia di bawah 65 tahun itu hanya 25%. Sedang kematian yang di atas 65 tahun 75%. Ya. 1/3. 25 banding 75. Ya. Jadi bagaimana cara membandingkannya dengan Indonesia ya? Untung BNPB mempunyai angka tadi. Cuman angkanya beda. BNPB memakai angka umur 60. Oke lah ya, kita lihat di sini berdasarkan dari angka BNPB, maka angka kematian yang di atas 60 tahun itu adalah 38%. Untuk gampangnya kita sebut saja 40%. Ya. Jadi 40% kematian di atas 60 tahun. 60% adalah kematian di bawah 60 tahun. Jadi yang di bawah 60 tahun tadi, angka absolutnya adalah 60% kali 10. Angka Tempo tadi ya, 10 ya. Sama dengan 6. Kemudian kalau seandainya demografinya sama dengan di Amerika, kita kalikan angka tadi dengan 4. Maka kita dapat angka 24. Itu masih amat sangat jauh di bawah Belgia dan Inggris yang angkanya 70 sampai 80-an tadi ya. Amat sangat jauh. Jadi besar. Seharusnya Indonesia sekian, tetapi nyatanya cuma sekian. Perbedaan yang amat sangat jauh. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah menurut saya kemiskinan tadi. Nah, kemiskinan tadi bagaimana kaitannya? Jadi jelas, meskipun demografi umur, perbedaan komposisi penduduk berdasarkan umur sudah diperhitungkan seperti tadi ya. Yang lebih miskin tetap lebih sedikit angka kematiannya.
Lalu kita berpikir, hal apa dari kemiskinan itu yang menjadi penyebabnya? Pikiran yang segera muncul adalah Darwinisme. Charles Darwin. Darwin berkata, survival of the fittest. Di negara-negara miskin ini hanya orang-orang yang badannya, imunitasnya kuat yang bisa hidup. Itu Darwin. Yang ditanyakan adalah bagaimana mekanismenya? Begini, negara miskin itu biasa dikaitkan dengan 1. Kurang gizi, 2. Penyakit tropis dan infeksi. Banyak sekali di negara-negara itu. Lalu air minum yang aman tidak ada di sana. Sedikit ya. Kebersihan, sanitasi dan sebagainya. Lalu 4. Kemiskinan energi. 5. Polusi yang tinggi, dan 6. Tingginya angka kecelakaan lalu lintasnya. Dari daftar tadi itu nomor 4 sampai 6 rasanya bukan ya. Polusi, lalu lintas dan sebagainya itu rasanya tidak ada kaitannya dengan COVID ini. Mari kita bahas satu demi satu saja. 1. Kurang gizi. Apakah karena kurang gizi ini kemudian mereka itu justru menjadi lebih kuat terhadap COVID-nya? Kelebihan gizi, kegendutan, itu menjadi salah satu penyebab penyerta yang mengakibatkan orang mati karena COVID. Kegemukan, obesitas itu dikaitkan dengan inflamasi atau radang. Makin gemuk seseorang, radangnya makin banyak. Justru COVID ini kaitannya dengan radang tadi, bukan? COVID ini masih lama ya. Meskipun nanti sudah ada vaksin, tetap saja barangkali 1-2 tahun ke depan itu tuh masih ada masalah dengan COVID. Karena itu sebaiknya mulai sekarang kita mengurangi makanan sehingga radang-radang di dalam badan tadi itu menurun. Kedua, tentang penyakit tropis dan infeksi-infeksi. Para ahli menduga banyaknya infeksi itu ya di negara-negara miskin itu membuat pertumbuhan anak-anak terganggu. Ya betul, anak menjadi pendek, sudah kurang makan, kena infeksi, maka pertumbuhannya payah. Akan tetapi, mungkin juga itu membantu memperkuat imunitas, kekebalan. Karena banyak sekali terjadi infeksi, dia itu lebih kebal. Kemudian juga selain penyakitnya sendiri, kita ketahui bahwa di negara-negara terbelakang, negara miskin, juga di Indonesia sudah tidak dianggap miskin lagi ya. Kita sudah termasuk upper middle income countries, negara dengan penghasilan yang menengah atas. Belum kaya kita, Indonesia belum. Tetapi sudah berada di atas. Di negara-negara miskin dan juga di Indonesia, banyak dilakukan vaksinasi terhadap berbagai macam penyakit. Diduga itu ikut berperan. Puluhan tahun yang lalu, waktu vaksin polio sedang dikembangkan, sarjana di Rusia di sana melihat bahwa setelah anak-anak itu ditetesin vaksin polio, selama beberapa bulan imunitasnya itu meningkat. Selama beberapa bulan dia tidak terkena berbagai macam penyakit. Jadi kita mengetahui sekarang bahwa ada kekebalan silang. Secara khusus memang vaksinnya tadi untuk polio, tetapi dia secara silang juga melindungi terhadap berbagai penyakit lainnya. Itu pengamatan waktu di Rusia dulu itu. Selain polio, ada juga vaksin MMR. Di dalam penelitian, vaksin MMR itu diduga barangkali juga bisa mengurangi efek dari COVID ini. Maka beberapa orang sudah mulai menyuntik MMR, termasuk saya. Siapa tahu ada kekebalan silang terhadap coronavirus, terhadap COVID. Kemudian vaksin yang lain yang banyak dibicarakan di luar negeri adalah vaksin BCG. Mengapa negara-negara tropis, negara miskin, secara umum lebih sedikit angka kematiannya?
Barangkali karena vaksin BCG itu kata beberapa ahli. Vaksin BCG diduga memberikan kekebalan silang kepada penyakit-penyakit lain, atau mungkinkah juga terhadap corona? Ada penelitian yang bilang ya, tetapi WHO, Badan Kesehatan Dunia, mengatakan tidak ada. Lalu berikutnya adalah yang ketiga, masalah air minum yang aman, higiene. Coba perhatikan gambar-gambar ini. Gambar yang sangat memprihatinkan. Tetapi siapa tahu, barangkali itu yang membantu membuat kebal. Di dunia kedokteran, sejak 30-an tahun yang lalu, ada perdebatan tentang hal ini. Sampai sekarang. Itu yang disebut hipotesis higiene. Perkiraan, dugaan, bahwa higiene orang yang terlalu bersih lah ya, itu tuh kurang bagus. Zaman dahulu, penyakit asma, alergi itu sangat jarang sekali. Dan sekarang banyak sekali. Nah, di negara-negara maju seperti di Amerika dan Eropa, mereka itu punya catatan yang lengkap sekali. Jadi sudah amat sangat jelas bahwa jumlah penderita asma, jumlah penderita alergi itu meningkat dengan tajam, sangat tajam. Nah, salah satunya diduga adalah karena kita hidup terlalu bersih. Dulu tidak begitu bersih, sekarang makin hari makin bersihan. Itu salah satu teori. Teori higiene, kebersihan. Nah, kemudian pada 10-15 tahun terakhir, hipotesis ini dikembangkan lagi. Bukan hanya masalah alergi dan asma tadi, tetapi banyak penyakit-penyakit lain yang kita sebut penyakit autoimun, misalkan rematik, diabetes tipe 1, penyakit saluran cerna tertentu, dan banyak hal yang lain lagi, itu barangkali juga berkaitan dengan kehidupan yang terlalu bersih tadi. Maka imunitas tubuh justru menyerang badan sendiri sehingga menyebabkan penyakit di dalam badan kita. Jadi kalau mau mengikuti hipotesis tadi, hipotesis ya, itu belum terbukti secara meyakinkan, masih diperdebatkan terus sampai sekarang. Kalau kita mau tidak mati karena COVID, hiduplah seperti orang miskin di Afrika, Bangladesh, India, dan sebagainya. Kehidupan di mana kita mengurangi makanan dan tidak terlalu bersih. Jadi kesimpulan hanya satu aja tadi, sepertinya corona COVID sangat berkaitan erat dengan kemiskinan, sangat berkaitan erat dengan kehidupan yang kotor, yang jorok. Itu. Dulu pada awal COVID ini, saya pernah menulis kepada Bapak Menteri Kesehatan, Dr. Terawan, awas ya, sepertinya corona bisa ditularkan lewat tinja. Ini sangat berbahaya untuk Indonesia, khususnya untuk Jakarta. Mengapa? Tahu nggak sebabnya? 95% air tanah di Jakarta ini tercemar oleh tinja. Juga di rumah saya, dan saya memakai air itu. Air sumur. Air sumur pompanya bersih sekali, sangat bersih, sangat jernih, tidak berbau. Di dalam analisa kimia semua bagus, kecuali satu. Ada bakteri coli di situ. Jadi kalau air itu, kalau diperiksa ada satu bakteri coli, itu sudah tidak memenuhi persyaratan. Itu berarti ada tinja, dan bersama dengan tinja ada virus-virus yang lain di situ. Tapi siapa tahu ya, barangkali, saya tidak tahu nih ya, barangkali justru itu yang menolong negara-negara yang miskin tadi. Kita lihat kehidupan di India, di Bangladesh, di Afrika. Juga kehidupan di desa-desa kita banyak yang kekurangan air bersih. Pernah di WhatsApp grup, di WA, saya mendapat kiriman, orang gelandangan kok tidak ada yang terkena ya. Nah itu orang-orang bisa berpikir,
Tetapi dokter-dokter tidak berani berpikir itu. Dan sekarang ini dengan data-data yang ada ini, sepertinya ya, saya tidak mengatakan pasti, sepertinya itu ada benarnya. Masalah ini akan saya bicarakan di dalam video yang lain lagi. Sementara itu, marilah kita tetap mengikuti petunjuk pemerintah. Satu, pakailah masker kemana-mana. Kedua, jaga jarak, jangan terlalu dekat. Ketiga, sering-sering cuci tangan, khususnya kalau di luar rumah, di mana kita kemungkinan bisa tertular COVID. Sekian dan sampai video saya yang akan datang. Terima kasih.